Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan Waalaikumsalam. menjelaskan hasil proyek kami yaitu sistem pemesanan laundry berbasis web Laravel. Sebelumnya, nama saya tadi Kak Ibnu Ajda dengan akhir NIM 09 dan teman saya Ahmad Iqninal dengan akhir NIM 17. Lalu langsung saja ke latar belakang. Oke, untuk latar belakang, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ibu Sri Sunarni, selaku pemilik usaha laundry Iqbal Mandiri Jaya di Cikarang Barat, teridentifikasi beberapa permasalahan operasional yang masih menggunakan sistem manual. Proses pemesanan yang mengharuskan pelanggan datang langsung atau menelpon kurang praktis dan membatasi jangkauan layanan. Pencatatan pesanan secara manual rentan terhadap kesalahan input dan kehilangan data serta menimbulkan keluhan terkait keterlambatan barang hilang dan miskomunikasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan laundry management system berbasis website ini untuk memfasilitasi pemesanan online dan meningkatkan efisiensi manajemen order melalui pendekatan design thinking. Selanjutnya ada tujuan pengembangan, yaitu yang pertama untuk memudahkan proses pemesanan, menyediakan platform pemesanan online agar pelanggan dapat memesan layanan kapan saja tanpa harus datang langsung. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional, mengotomati. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional, mengotomatisasi pencatatan pesanan untuk mengurangi kesalahan input dan meningkatkan akurasi data. Yang ketiga, mengurangi keluhan pelanggan, menyediakan fitur pelacakan dan komunikasi yang jelas untuk meminimalkan miskomunikasi. Yang keempat, ada meningkatkan transparansi layanan, menyediakan sistem pelacakan real-time agar pelanggan dan admin dapat membantu status pesanan untuk meningkatkan kepercayaan. Oke, nextnya ada fitur-fitur yang ada di website ini. Website ini memiliki beberapa fitur utama yaitu autentikasi, yaitu berupa login dan registrasi dengan validasi email dan password minimal 8 karakter. Selanjutnya ada pemesanan layanan. Di sini pengguna bisa memilih jenis layanan, lalu bisa input alamat dan menentukan lokasi penjemputan melalui peta interaktif. Selanjutnya ada profil pengguna. Di sini pengguna bisa mengatur data diri seperti foto profil, nama, email, dan nomor WhatsApp. Lalu pengguna juga bisa melihat riwayat pemesanan. Jadi jika pengguna ini memesan, mereka bisa melihat detail ID, layanan, tanggal, dan status. Selanjutnya ada integrasi peta menggunakan leaflet dan OpenStreetMap dengan fitur auto detect dan pencarian lokasi manual. Lalu ada FAQ. Di sini pengguna bisa menemukan informasi seputar cara pemesanan, layanan antar jemput, dan biaya. Yang terakhir ada validasi form memastikan keakuratan data input dengan pesan error yang informatif. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Sini kami menggunakan Visual Studio Code. Itu digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola seluruh kode program dengan fitur sintaks, highlighting, debugging, dan extension yang mendukung pengembangan aplikasi web. Lalu ada Git, sistem version control untuk melacak perubahan kode, memudahkan kolaborasi tim, dan menyimpan histori pengembangan aplikasi sehingga memudahkan rollback jika terjadi kesalahan. Lalu ada Laravel, framework PHP yang digunakan sebagai backend untuk menangani logika bisnis, routing, autentikasi, manajemen database, dan API yang menghubungkan front-end dengan database secara efisien dan terstruktur. Yang terakhir ada MySQL, database management system untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi seperti data pengguna, pesanan, layanan, riwayat transaksi, dan informasi profil secara terorganisir dan aman.
Untuk ruang lingkup yang ditangani adalah yang pertama manajemen pengguna sistem registrasi, login, logout, dan pengelolaan profil pengguna termasuk upload foto profil dan data kontak. Yang kedua, manajemen pemesanan proses, pemesanan layanan laundry mulai dari pemilihan jenis layanan, input alamat, penentuan lokasi penjemputan via peta, hingga konfirmasi pesanan. Yang ketiga, integrasi peta digital dengan menggunakan implementasi leaflet dan OpenStreetMap untuk menandai lokasi penjemputan dengan fitur auto detect dan pencarian alamat manual. Yang keempat, sistem pelacakan pesanan fitur riwayat pemesanan yang menampilkan detail ID pesanan, jenis layanan, tanggal pemesanan, dan status terkini. Yang kelima ada dashboard admin panel. Ini untuk mengelola data pesanan, memperbarui status pesanan, dan memonitor seluruh transaksi yang ada. Yang keenam, validasi dan keamanan implementasi. Yang keenam, validasi dan keamanan implementasi. Validasi form pada semua input, data, dan sistem autentikasi untuk menjaga keamanan data pengguna. Yang ketujuh, informasi bantuan halaman FAQ yang menyediakan informasi lengkap tentang cara penggunaan aplikasi dan layanan yang tersedia. Selanjutnya, ruang lingkup yang tidak ditangani. Itu ada pelacakan kurir real time. Tidak tersedia fitur tracking lokasi kurir secara real time atau estimasi waktu kedatangan. Lalu ada notifikasi push system. Tidak mengirimkan notifikasi push otomatis ke perangkat pengguna untuk update status pesanan atau promosi. Yang ketiga ada chat atau komunikasi langsung. Tidak menyediakan fitur live chat antara pelanggan dan admin untuk komunikasi real time. Untuk batasan teknologi di sini yang pertama ada ketergantungan pada koneksi internet, yaitu memerlukan koneksi internet yang stabil untuk mengakses fitur peta, mengirim pesanan, dan sinkronisasi data. Yang kedua, platform web based. Hanya tersedia dalam bentuk website dan tidak tersedia sebagai aplikasi mobile native. Yang ketiga, single language support, hanya mendukung bahasa Indonesia. Yang terakhir, kapasitas penyimpanan database MySQL memiliki batasan kapasitas penyimpanan yang bergantung pada spesifikasi server hosting yang digunakan. Selanjutnya ada penjelasan coding. Ini saya akan menjelaskan admin dashboard controller.php. Pada bagian ini ada where not null latitude dan where not null longitude, ini untuk peta dengan marker. Lalu ada ini pesanan aktif dengan relasi user, ini untuk tabel pesanan. Lalu ada get pesanan map, itu untuk filter status, dan function update status itu untuk tombol update status. Lalu pada bagian order controller.php ada public function index, ini untuk menghandle halaman kelola pesanan. Dan ada ini search, ini untuk fitur pencarian. Intinya kode-kode di sini tuh untuk sistem manajemen pesanan laundry. Semua fitur ini akan terlihat di gambar dashboard. Lalu index.php. File index.php ini adalah halaman listing atau tabel yang menyediakan lalu ada file index.php. Ini adalah halaman listing atau tabel. Di sini hanya fokus menampilkan data, semua logic ada di controller. Lalu pada show.php di sini ada ini
Leaflet CSS ini untuk menampilkan peta, dan di sini ada bagian ini untuk menampilkan detail pesanan. Intinya file show.php adalah detail pesanan. Intinya file show.php adalah file detail pesanan. Halaman ini ada detail view plus action form dalam satu page. Selanjutnya ada dashboard.php. Ada ini fungsinya untuk monitoring yang menampilkan peta interaktif, pop-up informatif, tombol lihat di peta, tombol refresh, dan tabel detail pesanan. Untuk fungsi utama dashboard untuk monitoring real-time lokasi semua pesanan aktif. Lalu pada bagian model pemesanan.php, di sini ada public function get service. Ini untuk milih pesanan mau pilih setrika, cuci, atau cuci setrika. Lalu ada public function get delivery, itu untuk milih pengantarannya itu ada reguler, express, itu. Ada public function get status, itu untuk status pesanannya seperti pending, pick up, proses, ready, dalam pengantaran, dan cancel. Lalu public function calculate total, ini untuk menghitung total biayanya, total harga. Lalu ada user.php, representasi tabel user yang mengelola data pengguna, customer, dan admin dalam sistem laundry dengan extend authenticable untuk fitur autentikasi Laravel, login, logout, dan register. Nah, di sini ada VLabel. Ini untuk kolom yang dapat diisi nama, full name, email, nomor HP, alamat, foto, dan password. Lalu ada ini protect hidden, ini untuk menyembunyikan password. Lalu ini ada method cache, berfungsi mengatur tipe data dan perlakuan khusus atribut model secara otomatis agar kode lebih aman, rapi, dan efisien. Lalu ada ini is profile complete, ini untuk mengecek apakah profil pengguna sudah lengkap atau belum. Lalu pada bagian paling bawah ada public function pemesanan. Sini ada return has many, di mana satu user bisa melakukan banyak pemesanan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian kode yang ada di pemesanan. Di sini ada service selection yang berfungsi untuk membuat efek visual ketika user memilih layanan. Jadi akan ada seperti garis atau border gitu di samping-sampingnya jika memilih salah satu layanannya. Di sini ada bagian kode yang berfungsi untuk mencegah agar si user tidak dapat memilih tanggal di masa lalu. Jadi bagian ini diset untuk minimumnya tuh hari ini, milih tanggalnya. Selanjutnya di sini ada bagian kode yang berfungsi untuk mendapatkan lokasi saat ini untuk memudahkan penjemputan laundry. Di sini ada kondisi di mana jika browsernya itu support geolocation, dia akan mendapatkan titik koordinat kita sesuai dengan lokasi saat ini. Di sini juga ada search address, berfungsi sama fungsinya seperti get my location, tapi di sini harus input manual alamat kita.
Saya akan mendemokan web dari project UAS mata kuliah pemrograman web framework dan UI UX. Di sini adalah yang pertama halaman login. Jika belum mempunyai akun, kita akan membuat akunnya terlebih dahulu. Oke, di sini adalah halaman registrasinya. Di sini kita ada kolom email, kolom password, dan di sini ada konfirmasi password. Jika kolomnya sudah terisi semua, kita akan membuat akun. Dan akan muncul notifikasi akun berhasil dibuat dan silakan login. Jika sudah login dan akunnya itu baru, kita akan diarahkan ke halaman profil untuk mengisi data diri. Jika data sudah terisi dengan benar, klik button simpan untuk menyimpan dan melanjutkan proses pemesanan. Pengguna akan diarahkan langsung ke halaman pemesanan. Lalu pengguna dapat memilih jenis jasa yang dibutuhkan, seperti setrika, cuci, dan cuci setrika. Di sini ada alamat jika pengguna tidak bisa menggunakan Maps-nya. Lalu di sini pengguna diharapkan mengisi tanggal penjemputan dan waktu penjemputan. Oke, di sini saya akan memilih jasa setrika. Lalu di sini saya akan menggunakan lokasi saya untuk lokasi penjemputan. Lalu mengisi tanggal penjemputan misalnya di tanggal 20 Desember, lalu kecepatannya reguler. Dan ini tanggal penjemputannya misalnya di jam 6.25. Jam 6 sore ya. Jika ada catatan di sini diberikan catatan opsional. Oke, langsung kita pesan sekarang. Setelah memesan, kita akan langsung diarahkan ke halaman riwayat pemesanan. Di sini terlihat bahwa ada ID pemesanan dan layanannya. Lalu di sini ada status penunggu konfirmasi pemesanan. Jika statusnya sudah dikonfirmasi, dia akan berubah menjadi pesanan sudah diproses. Lalu di sini ada halaman bantuan. Jika pengguna merasa kesulitan dan kebingungan, di sini pengguna bisa membaca FAQ-nya, lumayan lengkap di sini. Lalu jika ingin mengubah data atau datanya ada yang keliru, di sini pengguna juga bisa mengubah data dirinya. Dan tidak hanya data diri, di sini bisa mengganti password juga. Selanjutnya adalah tampilan admin. Di sini ada halaman pertama yaitu admin login. Lalu di sini ada dashboard admin, di mana admin bisa melihat total pesanan dan juga bisa melihat pesanan yang statusnya menunggu, dijemput, diproses, dan siap diantar. Di sini admin juga bisa melihat lokasi yang melakukan pemesanan laundry secara online. Di sini ada detail pesanan yang berisi ID, nama pelanggan, alamat pelanggan, lalu status. Lalu di sini ada aksi, itu untuk melihat detail yang ada di mapnya. Ini itu berisi ID, pelanggan, layanan, statusnya, lalu tanggal penjemputan dan alamat. Lalu selanjutnya ada halaman kelola pesanan. Di sini admin bisa memfilter status pemesanan, misalnya menunggu. Lalu kita akan
klik button filternya. Lalu di sini akan terfilter semua pemesanan yang statusnya hanya menunggu. Lalu admin juga bisa mengupdate atau memperbarui status dari pemesanannya. Seperti di sini misalnya sudah melakukan penjemputan, di sini admin bisa mengubah statusnya ke proses. Lalu melakukan update status dan otomatis di sini akan terubah menjadi diproses. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.